Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini Selamat pagi Pak Fajar. Selamat pagi Pak Udayana. Gimana kabarnya Pak Fajar? Sehat selalu. Wah, semangat sekali nih Pak Fajar. Semangat. Hari ini saya mau izin waktunya kepada Pak Fajar ya, untuk melaksanakan tugas observasi kelas ya. Dan nantinya saya mohon waktunya kepada Pak Fajar untuk mengobservasi pengamatan selama kegiatan belajar mengajar Pak Fajar di kelas ya. Nah, sebelum nantinya melaksanakan kegiatan belajar mengajar Pak Fajar, ada beberapa hal mungkin yang saya akan observasi ini kepada Pak Fajar, yaitu tentang tujuan pembelajaran Pak Fajar nantinya di kelas. Mungkin Pak Fajar bisa menyampaikan secara singkat tujuan pembelajaran yang nanti Bapak laksanakan di kelas. Baik Pak Udayana. Jadi saat akan melakukan proses pembelajaran yang mengajar di kelas, saya akan menyampaikan strategi pembelajaran, khususnya tujuan pembelajaran dulu. Ya. Yaitu yang akan saya sampaikan kepada peserta didik dengan melalui model pembelajaran problem based learning atau berbasis masalah kepada siswa. Ini tujuannya agar siswa dapat memahami secara konsep unsur daripada ruang sisi data. Kemudian yang kedua adalah peserta didik atau siswa mampu mengetahui dan memahami secara mendalam bagaimana menghitung luas permukaan dan volume ruang sisi data tersebut. Jadi itu kurang lebihnya Pak Udayana. Wah, sudah dipersiapkan secara matang ini untuk tujuan pembelajarannya Pak Fajar. Kemudian untuk area pengembangan yang hendak dicapai nanti seperti apa Pak? Gitu. Jadi area pengembangannya pastinya saya akan memberikan fasilitas kepada peserta didik atau siswa dengan konsep strategi pembelajaran berdiferensiasi. Itu kan ada berdiferensiasi konten, kemudian proses dan produk. Kalau untuk di sesi awal untuk berdiferensiasi konten, jelas saya akan ingin mengetahui sejauh mana siswa itu memahami konsep daripada materi bangun ruang sisi data, baik dari unsur-unsurnya, ciri-cirinya, karakternya, seperti apa sih sebetulnya bangun ruang sisi data yang sejauh ini para peserta didik ketahui. Kemudian untuk lingkup di diferensiasi proses, saya ajak siswa itu, jadi saya sebagai guru memancing siswa dengan beberapa bentuk bangun ruang sisi datar yang ada di sekitar lingkungan sekitarnya. Dalam bangun ruang sisi datar itu kan ada bentuk bangun balok, kubus, prisma, dan limas. Saya membawa contoh alat peraganya, namun siswa bisa mengembangkan dengan contoh ini, bisa dikorelasikan dengan apa yang mereka ketahui dalam lingkungan sekitarnya. Misalkan seperti balok, saya pernah mengamati bentuk balok ini di lingkungan sekitar saya kok sama mirip dengan bentuk kemasan aqua gelas, atau mungkin bentuk kemasan susu bingko yang serbuk dan sebagainya. Jadi dari situ ada hubungannya dengan konsep pada berdiferensiasi proses. Jadi
Begitu. Yang terakhir yang terkait dengan berdiferensiasi produk, saya mengajak pada siswa agar siswa dapat mampu membuat hasil daripada bangun, meniru boleh persis atau bisa dikembangkan dari produk yang sudah saya berikan contohnya, dibuat dengan kreasi peserta didik. Kalau bisa atau harapannya jauh lebih bagus dari contoh yang saya buat atau saya siapkan itu. Kalau dari kurang lebihnya begitu. Wah, sangat jelas sekali disampaikan. Saya sedikit ini Pak, tertarik nih. Sebelum menggunakan model problem based learning ini, mungkin Pak Fajar menggunakan model atau metode yang lain. Oke, saya dulu pernah, lebih seringnya di awal-awal metode yang saya pakai adalah ceramah. Jadi rupa-rupanya ketika saya menyampaikan hanya sebatas ceramah, meskipun ada media pembelajaran dalam bentuk PowerPoint, kemudian saya sampaikan dengan cara penyampaian saya yang ibaratnya mungkin bercerita atau mendongeng, siswa malah justru terlihat akhirnya pasif atau mengantuk atau malah tidak bersemangat, karena mungkin ibaratnya guru ini kok hanya menyampaikan bercerita tanpa ada aktivitas yang lain. Jadi dengan model seperti itu, kelemahan yang saya pakai dengan menggunakan metode ceramah, yaitu tadi siswa malah condong tidak aktif atau mungkin malah tidak semangat, jadi antusiasnya makin berkurang. Jadi begitu. Wah, ternyata sudah melaksanakan refleksi ya dengan model atau metode sebelumnya. Ya, mungkin itu tujuan kita ya Pak ya, selaku guru ini harus inovatif ya. Ya. Memilih dan model problem based learning ini bagi Pak Fajar, kenapa harus memakai model seperti ini Pak? Kan banyak model dan metode. Ya, kita kan tahu di di pembelajaran di kelas itu bagaimana anak-anak ini kita dampingi, kemudian diarahkan. Nah, mungkin itu Pak, kenapa Pak Fajar lebih memilih model problem based learning ini dipakai? Terima kasih. Ya, baik Pak Dayana. Kalau melihat dari langkah pembelajaran yang terdapat pada problem based learning atau pendekatan pembelajaran berbasis masalah, di situ ada banyak langkah-langkah yang akhirnya membuat siswa itu beraktivitas dan semakin aktif, partisipatif. Jadi langkahnya guru mengakomodir, kemudian membuat suatu permasalahan terkait dengan materi yang guru sampaikan atau saya sampaikan. Dengan adanya persoalan yang sudah saya persiapkan, kemudian kita sampaikan kepada peserta didik dengan kita akomodir dengan membuat semacam kelompok-kelompok. Yang satu kelompoknya kita misalkan isinya 5-7, kemudian dibagi beberapa kelompok, kita buatkan persoalan, baik persoalan yang dasar, kemudian agak sulit, hingga yang cukup istilahnya harus menguras pikiran atau harus bernalar kritis. Jadi akhirnya siswa benar-benar terlibat, yang awalnya itu pasif jadi ikutan mikir. Jadi begitu, dengan adanya masalah-masalah dasar yang guru berikan, akhirnya dari siswa yang biasanya kurang tanggap atau mungkin tidak antusias jadi terlihat antusias meskipun tidak secara menyeluruh, lambat launnya begitu. Oh ya, terima kasih Pak. Wah, ini sudah langsung melaksanakan model ini Pak ya. Betul. Nah, dari model yang sekarang ini dipakai oleh Pak Fajar, problem based learning ini kira-kira bisa Bapak sampaikan nggak? Jadi tadi saya tertarik dengan kelompok-kelompok kecil, kemudian dari
dari diferensiasinya juga kira-kira bisa disampaikan mungkin dari prosesnya dulu, kemudian konten dan produk yang dihasilkan dengan menerapkan nantinya model PBL ini. Misalkan dalam berdiferensiasi, prinsip berdiferensiasi yang untuk awal konten itu, jadi kita melihat adanya pengompokan untuk pemahaman siswa itu sebatas atau sejauh mana mereka pahami, terus benar dan belajarnya itu seperti apa. Sehingga awalnya saya mencoba untuk inisiatif membuat semacam lembar kerja yang sederhana untuk membuat tes awal atau tes diagnostik yang dibilang seperti itu katanya gitu. Jadi ada mengetahui si A atau peserta didik A, B dan seterusnya, ini lingkupnya di soal-soal yang sederhana. Kemudian ada kalanya yang untuk siswa berikutnya soal-soal yang sedang, bahkan sampai ke soal-soal yang kategorinya kesulitannya sudah menengah ke atas. Jadi dengan demikian terbentuklah kelompok-kelompok itu, dan dari masing-masing yang sudah memiliki tingkat pemahaman yang bagus atau tinggi, itu dapat membantu siswa yang lain dalam satu kelompok itu, atau bahkan kelompok itu bisa membantu kelompok-kelompok yang lain untuk aktif sama-sama saling mencari solusi dari permasalahan pada problem based learning tersebut. Ini sebelum melaksanakan KBR, kegiatan belajar mengajar di kelas, saya sudah penasaran ini. Sebentar mau observasi Bapak di kelas ini. Kemudian dari area pengembangan yang tidak dicapai, yang mana Pak? Area pengembangan yang tidak dicapai adalah kepada arah ini produk ya. Jadi akhirnya siswa karena sudah terpancing dengan alat peraga yang saya sudah persiapkan, kemudian saya suruh untuk membuat yang persis atau mungkin bisa dikembangkan. Iya. Jadi seperti itu Pak. Berarti memfasilitasi Pak ya kemampuan siswa yang beragam dengan dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi produk berdiferensiasi produk jadinya ya. Iya. Kemudian dari strategi yang dipersiapkan, berarti strateginya memakai problem based learning ya. Pembelajaran berbasis masalah ya. Iya. Baik Pak Fajar, supaya tidak menyita waktu Pak Fajar, kebetulan waktu jadwal jam berikutnya sudah disyaratkan ya. Saya mohon izin ini sebentar untuk hadir di kelas Bapak melaksanakan observasi atau pengamatan. Ya, mohon izinnya nih Pak. Ya. Baik Pak, siap ya. Ya, itu aja yang saya ingin sampaikan kepada Bapak sebelum mengajar, dan selamat melaksanakan kegiatan Pak. Ya, terima kasih Pak. Oke, sama-sama Pak Dayana. Terima kasih juga. Saya off Pak ya. 13. Lapangan jadi umat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak sekalian, selamat siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, Tuhan memberikan kesehatan selalu kepada kita semuanya ya, dan tetap semangat. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan melakukan kegiatan belajar mengajar seperti sebelumnya.
Apakah pada hari ini kalian, di antara kalian ada yang tidak masuk? Nah, apa ini? Saya masuk ada 2 orang. Siapa saja namanya? Nomor absen berapa? Dan nomor absen? Ya kita doakan ya, semoga kalian yang sudah kita ada lekas baik dan sembuh seperti biasanya. Oke anak-anak sekalian, hari ini Pak Fajar akan memberikan materi tentang mengenal ruang sisi A ya. Seperti kalian mungkin di kelas sebelumnya sudah pernah mempelajari hal itu, namun untuk saat ini kita akan mendalami lebih lanjut lagi ya. Jadi bisa kalian simak materi yang akan dilakukan. Mungkin di antara kalian bisa memberikan semacam komen awal atau tanggapan terkait dengan apa yang kalian ketahui tentang ruang sisi datar. Mungkin dari kalian salah satu bisa memberikan keterangan, Pak Fajar mungkin menyampaikan. Silakan. Ada yang tahu? Ibu Niko, dan mungkin dari kamu sejauh ini tentang apa yang kamu ketahui tentang ruang sisi datar. Kira-kira di ruangan ini ada nggak yang kamu anggap di situ ruang sisi datar? Ayo. Lantai, ya betul, hampir betul. Lantai itu bangun sisi datar, tapi belum ruang. Ada yang lain mungkin dari siswa cewek, bisa katakan apa? Meja, hampir masih datar ya. Bingkai itu bentuknya bangun ruang sisi datar atau bangun sisi datar? Masih kurang tepat? Bingkai itu adalah bangun sisi datar. Kalau ruangan ini kira-kira bangun ruang sisi datar atau bangun sisi datar? Ruangan ini yang kalian tempati ruang sisi datar. Ya, itu jawaban yang tepat. Di ruangan yang kalian sekarang ini tempati itu merupakan daripada ruang sisi datar. Ya, nah, anak sekalian, dari menangkap tadi itu adalah gambaran dalam kehidupan sehari-hari yang pernah kita sering ketahui ya. Jadi ruang sisi datar itu banyak sekali macamnya. Selain kita yang saat ini kita berada di ruangan ini, mungkin kalian di depan dari luar ruangan ini menemui banyak bangunan rumah kalian. Mungkin di dalam rumah kalian ada kulkas, ada kotak bekas kemasan apa dan seterusnya. Itu merupakan ruang sisi datar. Jadi harap bisa dibedakan. Kalau buku ini bagaimana? Ini bangun ruang sisi lengkung, bangun ruang sisi datar atau bangun sisi datar? Sisi datar. Ya, sekali. Kalau ini ayo, yang kedip-kedip ini, speaker ini bangun ruang sisi datar atau bangun sisi datar? Bangun ruang sisi datar ya. Jadi kita akan membahas pada kesempatan hari ini ada tentang ruang sisi datar yang di dalamnya kita akan membahas tentang kelas permukaan, volume, garing-garing, fokus di rubus dan lain-lain sebagai pengetahuan yang ya. Oke, penasaran ya? Kita akan lihat slide berikutnya. Ini yang akan kita pelajari yaitu adalah macam-macam bangun ruang datar, kemudian luas permukaan kubus, kemudian luas permukaan balok. Di dalam ruangan yang kita sekarang tempati ini, kira-kira menurut kalian berupa kubus atau balok?
kita sendiri. Oke ya, jadi nanti kita akan membahas rumus juga dari bukus. Sampai di sini sudah paham? Paham ya? Oke. Nah, sebelum lanjut ke materi, ini ada sedikit penyegaran. Ayo, angkat tangan. Kira-kira berapa itu yang bisa kalian lihat? Kita? 6, terus? Oh ya, sekarang dulu ya. Begitu, oke ya. Berikutnya ya. Nah ini, satu lagi. Penyegaran dulu, sebelum kita masuk ke materi. Kira-kira berapa tanda tanya itu? Yang bisa jawab silakan berdiri. Ya, jadi jelasin. Bisa dijelaskan? Oh, jadi 5, 3, sama 10 ya. 5, 3, 10. Berapa? 18. Sepakat? Silakan. Ada yang menyalahkan? Berarti harus bertanggung jawab membenarkan. Ayo, angkat tangan. Ingat, dalam operasi itu perkalian dengan sejumlah mana dulu yang dioperasikan? Perkalian dulu, yes, baru dimakan. 5 kali 3, 15, berapa? Berarti? Oke, bagus sekali. Ya, tepuk tangan dulu ya. Di sini kita akan membahas penerapan bahan ruang kubus dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada beberapa contoh. Yang pertama ada kue yang berbentuk kubus, dan yang kedua ada avocado yang berbentuk kubus juga, dan ada salah satu contoh yaitu rumah yang berbentuk kubus. Nah, Bentar dulu anak-anak sekalian, ini sambil saya pause dulu ya. Dari pemaparan yang disampaikan dalam video ini, tadi apa aja yang dipaparkan kira-kira? Ya, manfaat kita mempelajari bangun ruang sisi datar. Kemudian apa lagi? Di dalam manfaat itu apa aja yang bisa kita ketahui dari pemaparan video tadi? Kita dapat mengenal unsurnya. Kita dapat mengenal unsurnya. Kemudian Dapat memudahkan membuat langkah perhitungan yang tepat. betul sekali, mengenal unsurnya dapat menghitung ya. Menghitung apa aja, ruang permukaan, kemudian volume. Ada lagi? Dapat mengetahui rumusnya ya. Dapat mengetahui rumusnya luas permukaan maupun ya, tepat sekali. Oke. Video ini tidak saya lanjutkan yang lain sekarang. Kita akan masuk ke materi lagi ya. Ya. Ini adalah beberapa ciri daripada bangun yang kita akan pelajari. Kubus, kita tahu bahwasanya ada memiliki 6 sisi, kemudian 8 titik sudut, ada 12 diagonal sisi atau diagonal bidang ya. Jadi diagonal itu yang di dalam ya. Misalkan kalau kita gambarkan di dalam ruangan ini, diagonal sisi itu adalah di bagian pojok atas sana sampai pojok yang bawah. Nah, ini diagonal sisi. Atau di bagian pojok sana sampai ke pojok sana, itu sisi diagonal.
diagonal ruang dari pojok atas sana sampai nyebrang ke pojok bawah yang sebelah sebelah itu satu diagonal ruang ya, ya. Kemudian memiliki 4 diagonal ruang. Tuh. Nanti bisa kalian telusuri. Lanjut, nah ini untuk yang balok. Untuk yang balok seperti ini dikirim dengan kubus karena memang bentuk balok dan kubus serupa ya, tapi ukurannya tidak sama ya. Gitu. Ada yang ditanyakan dari ciri-ciri daripada kubus dan balok yang tadi dipaparkan? Sebelum lanjut ya. Oke. Nah ini untuk yang berikutnya prisma. Berapa karakter prisma? Memiliki total 5 buah sisi ya anak ya. Sisi bagian bawah 1, sisi samping sini 2, sisi samping kanan 3, sisi samping depan 4, belakang 5 ya, gitu ya. Kemudian alas dan atapnya berbentuk segitiga ya. Ini kalau seandainya dimiringkan seperti ini, jadi ini yang bagian alas dan ini bagian atap ya, seperti itu. Dia memiliki 6 titik sudut. Tahu cara menghitungnya 6 titik sudut? Tahu ya? 1, 2, 3, 4, 5. Dia memiliki 9 buah rusuk. Nah, rusuk ini ada dari sini yang menyatukan antara rusuk satu dengan rusuk lain menjadi sebuah sudut. Ya. Oke. Lanjut. Nah ini limas. Ini bentuk limas. Ada yang tahu prinsip daripada bentuk limas? Limas itu bentuk prisma. Hanya saja bagiannya yang paling atas adalah mengkerucut dia ya. Ya, itu satu sudut ke atas seperti ini. Limas karena alasnya berbentuk segi 4 atau persegi panjang, maka disebut dengan limas segi 4. Kalau limas alasnya berbentuk segitiga, maka disebut limas segi 3. Kalau limas bentuknya segi 6, limas segi 6. Kalau limas bentuknya kejar-kejar, jadi limas kejar-kejar. Apa ada Pak? Limas kejar-kejar ada. Jadi kalau alasnya bentuknya kejar-kejar atau trapezium itu ada limas kejar-kejar, limas trapezium. Gitu ya. Oke. Ini 450 cm. Sekarang saya coba kepada kalian, kita akan bahas tentang soal-soal yang anak kalian. Nah, coba silakan dibagi di sini dari satu. Maka kita akan coba alternatif soal. Kita lihat mulai dari soal yang levelnya mudah sampai sedang saja, ada yang sulit ya. Rumus balok, ada rumus prisma, ada rumus limas juga ya, baik itu rumus permukaan maupun volumenya. Nah, ini bisa digilir. Silakan kalau nggak hafal, cuma di situ kan kayaknya yang perhitungan ada 3 soal ya, yang hitung ya, 3 ya. Sebenarnya konsep aja itu. Silakan nanti di ganti-ganti. Nah. Oke. Nah.
Harus bisa coba dulu. Nanti itu di bawah aja, di bawah, ya bawah pulang, buat di pelajari semua. Saya kasih waktu 2 menit lagi. Dari kalian masih ada yang bisa satu soal belum lima. Yuk, sudah lumayan. Coba. Soal lagi. Oke. Sudah selesai lumayan. Sudah silakan bantu yuk. 2 menit lagi ya. Udah tuh.
Selamat pagi Pak Fajar. Selamat pagi Pak Om Puyana. Swastiastu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Fajar? Sehat Pak Udayana. Gimana Bapak? Sehat? Sehat. Ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu Pak Fajar untuk melakukan refleksi setelah observasi pembelajaran di kelas. Hari ini saya sangat tertarik dengan cara Bapak menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan sesuai dengan janji kita bertemu hari ini kita membahas observasi refleksinya di kelas mana dilaksanakan ini? Di kelas 86. Kelas 86 ya. Iya. Terima kasih ya. Nah, kemudian Bapak setelah pelajaran tadi apa direfleksi? Baik, terima kasih Pak Udayana. Jadi secara jujur saya sampaikan pada pelaksanaannya memang saya merasa bisa dibilang bimbang atau ragu karena antara apa yang saya plankan atau rencanakan dengan penerapannya itu ada yang sejalan, juga ada kalanya yang masih meleset dari perencanaan. Menarik sekali. Ya. Menurut Pak Fajar, apa sudah berjalan ya, dengan rencana-rencana yang Bapak siapkan? Baik Pak Udayana. Jadi pendekatan pada saat proses pembelajaran untuk pemberian tugas pada murid sudah berjalan dengan cukup baik. Kemudian saya juga melihat perhatian mereka, perhatian peserta didik, antusiasnya dalam beberapa opsi menyelesaikan tugasnya pun juga sudah lumayan bagus dengan tujuan untuk melihat gaya belajar mereka, sehingga akan melihat apakah ada kecenderungan dari siswa itu lebih kepada kecerdasan visualnya atau kepada auditori. Jadi dari situlah saya melihat secara jelas sehingga nanti dalam tujuan pembelajaran berikutnya bisa berjalan. Wah, itu langkah yang bagus sekali. Memberikan opsi sesuai dengan gaya belajar siswa adalah bagian pembelajaran diferensiasi. Apa dampaknya menurut Pak Fajar pada keterlibatan siswa? Yang semula siswa itu tampak pasif, jadi pada akhirnya mereka lebih bersemangat, sehingga yang di kelas itu terlihat lebih malu karena cara bicara atau hanya bicara maaf, jadi terlihat lebih tertib atau lebih bisa agresif. Kemudian yang biasanya pasif lebih aktif. Kemudian saya juga menyiapkan semacam jam pembelajaran berupa belajar bukan mereka pengetahuan dari bentuk pada materi yang kebetulan materinya adalah tentang pembukuan sistem data. Rasanya untuk alat peraganya itu menurut Pak Fajar dikerjakan oleh siswa apa sudah disiapkan? Oke, alat peraga di awal saya sudah menyiapkan, dari sekolah juga sudah ada alat peraga yang sudah disiapkan, dan kebetulan saya juga membuat secara pribadi dengan bahan dari kertas beton. Itu Pak. Wah, luar biasa. Nah, kemudian menurut Pak Fajar, apa yang membuat siswa yang biasanya ya, kita tahu pasif ya, menjadi lebih terlibat di dalam pembelajaran di kelas? Baik. Jadi saya menganjurkan kepada mereka dari materi yang saya sajikan, awal teori yang saya berikan penjelasan terkait dengan pengetahuan sisi data itu, kemudian saya membawa tenaga, saya menganjurkan atau menyuruh kepada semua untuk semacam kelompok yang
Kemudian dari kelompok itu untuk membuat pelajar tersebut bahan yang harus disiapkan seperti itu. Jadi tiap-tiap kelompok membuat alat peraga. Yang alat peraganya itu saya tentukan dari satu kelompok membuat bangun A, kelompok kedua membuat bangun B, dan seterusnya. Benar sekali itu kalau sampai dibuatkan kelompok membuat alat peraga masing-masing. Kemudian rasa memilikinya dalam belajar seringkali bisa meningkatkan ya kepada motivasi siswa. Nah sekarang mari kita bicarakan hal-hal yang menurut Pak Fajar belum berjalan maksimal di dalam pembelajaran literasi. Apa yang Pak Fajar rasakan tidak sesuai dengan harapan Pak Fajar? Jadi memang di awal saya kesulitan dalam manajemen waktu atau mengelola waktu, kemudian dari masing-masing siswa itu juga ada kecenderungan memiliki hal yang berbeda, khususnya dari pemahamannya, minatnya, terus kesulitan belajarnya dari pengetahuan yang sebelumnya mereka punya. Kemudian beberapa dari mereka ada yang lebih cepat menangkap, ada pula yang lambat. Ya dari situlah mulainya jadi saya tidak terlalu siap untuk memberikan follow up tidak lanjut pada peserta didik. Jadi manajemen waktu ya Pak ya. Manajemen waktu itu memang bisa menjadi tantangan dalam pembelajaran PTPS. Nah menurut Pak Fajar bisa dilakukan agar situasi ini lebih terkelola nantinya di masa-masa yang akan datang. Jadi melihat dari perbedaan beberapa faktor yang mempengaruhi seperti minat belajar peserta didik yang berbeda-beda, kemudian pemahamannya yang juga berbeda-beda dan tingkat pengetahuan dasar mereka yang berbeda. Pastinya yang tadi sempat dalam kelas ada yang daya tangkapnya lebih cepat, mereka lebih cepat menguasai materi sehingga dalam tugas yang diberikan lebih tanggap. Dari situlah kita bisa mengambil anak ini bisa untuk menjadi pembimbing pada anak lain yang kemudian dari kelompok kecil. Dari situlah nanti bisa saling bekerja sama dengan teman-teman yang lainnya. Tentunya begitu Pak. Berarti sebelum membentuk kelompok-kelompok kecil itu, langkah apa sebelumnya yang Pak Fajar lakukan sebelum bentuk kelompok-kelompok kecil? Jadi yang pertama dalam pembelajaran saya terapkan dengan model diferensiasi ini kan jelas ada beberapa faktor yang harus kali kita ketahui, yaitu kita adakan tes tentunya ada tes diagnostik atau cara observasi dari pelaksanaan di kelas secara umum yang saya pada saat itu lakukan. Yang melihat pertama adalah saya mencoba memancing yang pertama menjelaskan secara ringkas dulu tentang yang kemampuan sisi data, kemudian saya korelasikan sebenarnya untuk apa sih yang kamu ketahui tentang kemampuan sisi data yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Dari situ maka saya berikan semacam pertanyaan tematik kecil agar mereka terpancing. Coba deh sebutkan bangun kubus misalkan, itu kan merupakan bagian dari bantuan sisi data. Dan kubus itu yang kamu ketahui di dalam lingkungan sehari-hari itu seperti apa. Dari situ setelah paham, maka kita kasih kelompok-kelompokkan penggunaannya yang cukup bagus. Kemudian tes itu kita buatkan kerja yang cukup ringan hingga sedang. Kemudian dari yang sudah menguasai bagus atau pintar, mereka akan saling berbagi kepada teman-temannya atau kelompok-kelompok yang lain. Seperti itu Pak. Wah itu namanya strategi rencana
jika ada siswa nanti yang selesai lebih cepat, mereka masih bisa tetap produktif sambil menunggu temannya menyelesaikan tugasnya. Nah, menurut Pak Fajar, apakah ada hal lain yang ingin Pak Fajar refleksikan dari pembelajaran di kelas? Ya ini, itu kadang saya juga masih bingung apa kira-kira semacam anjuran atau instruksi yang diberikan dengan beberapa murid yang masih bingung meskipun saya sudah memberikan beberapa pilihan. Jadi saya harus perlu lebih jelas dalam memberikan instruksi atau petunjuk yang sesuai agar kemampuan mereka dalam menerima pembelajaran yang saya sampaikan dan saya jelaskan itu dapat dengan mudah secara merata mereka menguasai dengan maksimal. Yang dengan kemampuan mereka ya. Ya, baik sekali Pak Fajar menyadari hal ini. Nah, bagaimana Pak Fajar bisa memperjelas instruksi agar lebih mudah dipahami, diterima oleh semua siswa, terutama yang kesulitan siswa kita, Pak Fajar. Oke. Jadi lebih jelas atau saya kira lebih konkret. Misalkan saya tunjuk siswa A, kamu membuat bangun kubus yang tidak harus bangun kubus itu asli, tapi bisa kamu serupakan dengan bentuk yang kamu jumpai dalam lingkungan sekitar. Misalkan bentuk kubus yang kita ketahui memiliki unsur sisi yang sama, kemudian panjang unsur yang sama, dan memiliki titik sumber yang sudah dalam teorinya begitu, maka kamu bisa mengambil mungkin bekas-bekas kardus atau kemasan apa yang bisa kalian bawa dari rumah kemudian ke sekolah untuk menunjukkan inilah instruksi yang lebih konkret kira-kira seperti itu. Berarti itu solusi ya? Solusi ya, Pak Fajar. Itu solusi yang sangat tepat Pak Fajar. Memberikan contoh, kemudian melakukan pengecekan, ya, kemudian pemahamannya juga akan sangat membantu. Bagaimana sekarang menurut Pak Fajar dengan melakukan itu? Apakah akan ada perubahan yang signifikan di pemahaman siswa? Pasti harapannya juga seperti itu dan juga sangat besar. Jadi ketika saya sudah memberikan contoh konkret, jadi mereka sudah bisa menangkap secara jelas dan sederhana. Jadi ini bangun ruang sisi datar berupa balok. Jadi balok secara dalam gambaran konkretnya di matematika adalah bentuk yang ada beberapa bentuk persegi panjang dan sebagainya, bentuk sebuah bentuk bangun ruang sedemikian rupa sehingga kalian bisa membuat contoh yang mirip dengan balok itu, misalkan bekas kardus, uang, gelas, dari situ mereka akhirnya ini ya bentuk balok, ini bentuk yang lain daripada balok yang sudah jumpai dalam dan lain sebagainya. Itu jadi harapannya dari situ ada perubahan ya, perubahan yang positif, kemudian siswa akan lebih siap untuk untuk memulai tugas yang diberikan oleh gurunya ya. Saya setuju sekali Pak kalau seperti itu. Jadi langkah selanjutnya yang akan Pak Fajar ambil apa saja Pak? Baik, jadi saya akan menyiapkan contoh yang jelas dari setiap tugas yang diberikan, kemudian melakukan pengecekan dari pemahaman sampai seberapa jauh sih siswa ini paham akan materi yang sudah saya sampaikan. Jadi biar tidak terlalu meleset atau terlalu berlebihan dari pemahaman siswa, dan itu disampaikan secara terstruktur, sistematis sebelum memulai aktivitas tersebut. Dan selain itu menyiapkan kegiatan tambahan bagi siswa yang lebih cepat, dalam artian lebih cepat memahami, lebih cepat menyelesaikan tugas dibanding dengan siswa-siswa yang lainnya. Lebih cepat. Wah,
wacana yang sangat baik sekali Pak Fajar. Saya sangat senang melihat Bapak yang begitu reflektif ya dan memiliki ide-ide yang kuat untuk mengembangkan pembelajaran di kelas. Nah, bagaimana sekarang perasaan Pak Fajar untuk waktu diskusi kita? Saya merasa yang pertama adalah lebih gampang, lebih jelas tentang hal yang menjadi penasaran dalam diri saya, bagaimana dalam proses pembelajaran menerapkan diferensiasi ini agar lebih baik lagi dalam melakukan di kegiatan belajar mengajar di kedepannya, seperti itu Pak. Jadi agar lebih baik lagi, khususnya kepada saya mempersiapkan kedepannya bagaimana siswa ini berkelanjutan dengan menggunakan pelajaran diferensiasi ini. Saya juga lebih lega bisa menggunakan materi, bisa memahamkan pada siswa didik, dan siswa didik pun bisa meresap dan memaknai lebih lanjut dari materi yang sudah saya sampaikan. Seperti itu. Jadi lebih mengena dan bermakna, harapannya sih seperti itu. Terima kasih Pak Fajar. Ya, saya yakin dengan langkah-langkah yang Bapak akan ambil nantinya, ya, terutama dalam pembelajaran untuk diferensiasi di kelas yang Bapak Fajar ajarkan nanti, mungkin akan semakin lebih baik ya dari yang sudah baik hari ini ya. Dan pesannya Pak, dan mengingatkan jangan ragu Pak untuk menghubungi saya ya. Siap, terima kasih. Jika Pak Fajar ingin kembali berdiskusi ya dan lebih lanjut berdiskusinya, dan ingat Pak, semangat terus. Siap. Terima kasih Pak Fajar.